Salam oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melakukan permodelan 2 dimensi dan 3 dimensi data AGR ADMT 200AX yang telah dilakukan percobaan. Nah, berikut gambar lintasannya. Nah, di sini ada garis berwarna merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan coklat. Di lintasan 1, lintasan 2, lintasan 3, lintasan 4, lintasan 5, dan lintasan 6. Nah, di sini saya akan melakukan permodelan khusus di lintasan 2 saja. Kenapa di lintasan 2? Karena pada keadaan sebenarnya ini merupakan daerah, eee, longsoran kayak gitu. Kita langsung aja, data yang, kita dapat daripada, data AGR. Ini kita bisa lihat kita udah, menggunakan konfigurasi 1. Nah, ini data AGR dari A, B, C, D, E. Nah, ini data AGR yang sudah diimport ke Excel, kayak gitu teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat dari 0 sampai seterusnya, ini merupakan, sumbu X, di mana setiap titik AGR yang dihitung. Nah, ini untuk B ini, merupakan kedalaman. Nah, ini dari 2, 4, 6, hingga seterusnya. Nah, ini kita, memiliki target kedalaman di 100 meter. Nah, ini merupakan di mana kalau permodelan di AGR itu merupakan Y. Nah, ini merupakan nilai hasil yang didapat dari pembacaan, yaitu milivolt per nanotesla. Nah, untuk kolom D ini merupakan hasil filter konfigurasi 1 yang kita gunakan. Nah, untuk E ini itu adalah tanggal atau date. Kita bisa lihat pengambilan data tanggal 29 Agustus 2021 kayak gitu. Nah, ini ada tadi kan yang kita lihat di lintasan 2. Nah, ini lintasan 2 yang berwarna kuning, itu kurang lebih, jaraknya itu sekitar 240 kayak gitu. 240. 240 dengan total data yang didapat sekitar 2.350 karena ini dikurang 1 buat judul. 2.350 dengan target kedalaman sekitar 100 meter dengan, eee, melakukan plotting 48 titik. Nah, gitu. Nah, ini bisa kita lihat, nah ini jadi setiap titik yang kita plot itu, kita plot di GPS agar mendapatkan keadaan yang sebenarnya. Karena kan kita tahu kalau di AGR itu tidak ada data X, Y dalam bentuk UTM dan Z dalam bentuk elevasi, kayak gitu. Baik, kita lanjut nih, ada data GPS X, data GPS Y, dan data elevasi GPS, kayak gitu. Nah, ini data yang diimpor dari GPS. Nah, jadi kalau permodelan di dalam OSIS Montage yang kita gunakan ini, data yang sudah kita olah kayak gitu. Alias, kita nggak gunain X, Y, sama, ini secara milivolt per nanotesla secara mentah-mentah kita impor ke dalam OASIS kayak gitu, teman-teman. Gimana sih cara ngolah data yang pertama? Nah, kayak gini, teman-teman. Nah, ini kan data yang udah kita buat ini, kita masukkan. Kan si Ager itu, nggak bisa ngedeteksi kalau itu tuh ada elevasi atau ada gelombang, oh ini ketinggian, oh ini, lembah atau bukit. Nah, itu si Ager
nggak bisa kalau pengukuran di titik seperti itu. Nah, ini kita coba berarti kita udah punya GPS di setiap titik. Nah, ini kita berarti kita masukin di mana Z, elevasi, elevasi. Ini buat kita olah. Z elevasi itu berarti nilai Z GPS ditambah daripada nilai kedalaman. Kenapa ditambah? Karena kedalaman di sini minus. Nah, kita tambah. Sama dengan Z GPS ditambah Y. Nah, ini hasilnya kita drag aja ke bawah. Nggak bisa di drag. Kita kebawain manual. Wah, lama ya. Ini kenapa Excel nggak bisa di drag? Taruh sabar. Nah, ini udah selesai. Oke. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, data ini yang bakal kita masukin Oasis adalah data daripada X daripada UTM di GPS, Y di GPS, dan Z elevasi yang telah kita tambahkan dengan kedalaman. Dan juga milivolt per nanotesla. Oke, kita tambah biar lebih jelas. Ini kita kasih judul. Ini X, ini Y, ini Z, ini milivolt per nanotesla. Kayak gitu. Ini X yang didapat itu X GPS. Copy aja. Kita copy. Ternyata data Y GPS kita copy. Data Z. Nah, ini data Z yang kita gunakan itu Z yang Z elevasi. Nah, nah ini yang nilainya. Nah, kita kasih nama input. Oke, selesai. Sekarang kita file, kita save aja. Kita langsung save. Kita save aja. Oke, ini datanya udah kita dapat. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Kita langsung permodelan di Oasis. Nah, kebetulan ini kita udah buka Oasis ya. Nah, kita buka, kita create new project. Kita create new project. Kita di lintasan 2. Oasis lintasan 2 kita masukin input line 2. Oke, kita tunggu dulu. Memang agak lama nih.
Kita tutup aja mungkin lintasannya ya. Kita tutup aja biar udah kita save, kita tutup aja biar nggak begitu berat karena Oasis lumayan. Kita tunggu. Nah, ini udah keluar Oasis. Kita buat database. Nah, kita pencet database. Kita new database. Nah, ini kita new database. Kita tunggu. Ini kita namain. Kita mau permodelan dalam bentuk 2 dimensi dulu. Lintasan 2 underscore 2 dimensi. Kita oke. Nah, oke, kita udah dapet lintasan 2. Sekarang kita impor. Nah, kita pilih impor, kita pilih Excel spreadsheet, kita pilih single sheet. Nah, impor data database, oke, kita masukin datanya. Tadi di lintasan 2 gitu nyimpan di input 02. Kita open, kita pilih yang atas. Oke. Nah, ini ada data GPS. Nah, ini ada input Oasis. Nah, kita pilih di 2 dimensi itu yang mau kita input itu X, Z, dan nilai milivolt per nanoteslanya. Nah, kenapa Y-nya nggak ikut? Karena penampang yang kita ingin buat adalah penampang 2 dimensi. Jadi nilai Y itu akan diwakilkan oleh nilai kedalaman kayak gitu. Yang tadi kita udah kurangi tadi. Jadi nilai Y bentuk UTM kita anggap di 2 dimensi itu merupakan nilai kedalaman kayak gitu. Kita oke. Nah, ini udah keluar. Oke. Kita udah bisa lihat nilainya. Langsung aja kita set koordinat. Set koordinat di mana X adalah X dan Y. Nah, ini Y itu adalah Z. Dan Z itu adalah milivolt. Gitu. Lalu kita oke. Nah, ini udah keset nih. X itu X, Z itu Y, dan milivolt per nanotesla itu Z. Langsung aja kita grid and image, grading. Langsung kita minimum curve. Nah, ini grid to channel terhadap milivolt. Nah, output gridnya itu lintasan 2 dimensi. Oke, kita oke aja. Oke. Nah, ini keluar hasilnya. Ini bisa dilihat kalau di sini hasil penampangnya itu lurus, terus makin lama makin ke bawah itu makin menurun elevasinya. Dan ini kita bisa lihat kalau yang merah ini kemungkinan adalah batuan keras dan yang biru ini merupakan batuan lunak gitu teman-teman, atau batuan tidak keras. Kita lihat. Nah, ini bisa kita keluarin legend barnya itu di map tools, simbol, color legend bar. Ini kita oke aja. Nah, kita masukin 1, ini kita masukin 1. Oke. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini kita pindahkan. Nah, ini. Oke, ini bisa kelihatan nih. Kalau kurang besar bisa digedein lagi. Lihat nilainya. Nah, ini satuan milivolt per nanotesla, di mana yang kecil itu bernilai sekitar 8,1 dan yang paling besar itu sekitar 58,3 gitu. Oke, ini udah keluar, bisa langsung di save di map, terus di ekspor. Nah, ini kita save aja. Nah, ini dalam bentuk JPG, terus full map 24 bit, langsung kita oke aja. Oke, udah di save. Kita langsung masuk ke
permodelan 2 dimensi, apakah bentuk ini sama kayak gitu. Nih kita bisa lihat nih, sini kalau tadi kita lihat, nah ini database yang kita punya lintasan 2 dimensi. Nah kita akan bikin database baru buat yang 3 dimensi, lintasan 2, nah 3 dimensi. Oke, kita oke. Nah, kita impor lagi data yang sama. Nah, kita impor, kita oke. Nah, Y ini kita keluarin karena kalau 3 dimensi itu perlu nilai X, Y, Z. Nah, kayak gitu. Kita oke. Nah, ini kelihatan kok. Nah, sip. Kita set koordinat biar lebih aman. Oke. Oke, kita oke. Nah, langsung kita ke 3 dimensi. Nah, ini kita ke 3 dimensi. Kriging. Channel to grid. Nah, ini nilai resistivitasnya 3 dimensi, kita calculate aja cell size-nya. Kita oke. Nah, scanning. Nah, ini kita bisa lihat. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu hasilnya. Seperti ini nih. Penampang 3 dimensi. Nah, oke, bisa kita lihat. Nah, ini sangat jelas nih trennya. Yang mana batuan keras, yang mana batuan yang bernilai kecil. Nah, kita lihat. Nih kayak gini teman-teman, penampang 3 dimensinya nih kita bisa lihat. Kita bisa lihat nih, kita clipping untuk melihat nilai bawahnya. Itu kita lihat, terus juga ke kanan ke kirinya kalau mau dilihat. Ini tuh. Oke. Kita udah bisa permodelannya, nanti kita save aja. Oke. Nah, ini ada lintasannya yang udah saya save. Nah, ini lintasan tadi 2 dimensi. Yang ini 3 dimensi ini. Lintasan 2 DMT 200AX. Nah, ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, ini milih satuannya milivolt per nanotesla. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.